Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja ke pembahasan kita kali ini tentang aliran Mu'tazilah dan aliran Syiah. Yang pertama yaitu aliran Mu'tazilah. Jadi aliran Mu'tazilah ini muncul pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, di mana di situ pada masa itu mengadopsi pemikiran ilmiah dan filsafat Yunani. Oleh karena itu, aliran Mu'tazilah ini lebih ke pendekatan yang rasional atau menggunakan akal sebagai dalam memahami agama gitu. Jadi aliran Mu'tazilah ini karena mengadopsi pemikiran ilmiah dan filsafat Yunani tadi, maka aliran ini seringkali menafsirkan Al-Quran secara rasional dan menggunakan argumen yang logis gitu. Selanjutnya tentang ajaran aliran Mu'tazilah. Yang pertama itu yang berkaitan dengan tauhid. Jadi di mana di sini aliran Mu'tazilah, jika ajaran yang berkaitan dengan tauhid di sini maksudnya di sini aliran Mu'tazilah menyatakan bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat, tapi sifat itulah yang dinamakan zat gitu. Jadi Allah itu adalah zatnya saja gitu, bukan dengan sifatnya. Misalkan Allah melihat itu dengan zatnya gitu. Jadi di sini aliran Mu'tazilah meyakini bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat, tapi sifat itulah yang dinamakan dengan zat gitu. Selanjutnya Al-Quran sebagai makhluk. Jadi aliran Mu'tazilah di sini meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah, karena kan Al-Quran diturunkan karena ada sebab-sebabnya gitu. Dan segala sesuatu yang terkait dengan sebab dan waktu, maka itu dinamakan dengan makhluk gitu. Makanya di sini aliran Mu'tazilah menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluknya Allah gitu, sebagai makhluknya Allah. Selanjutnya pembelaan terhadap kebebasan manusia. Jadi maksudnya di sini pembelaan terhadap kebebasan manusia itu berkaitan dengan perbuatan manusia, di mana di situ aliran Mu'tazilah mengenai perbuatan manusia itu sepaham dengan paham Qadariyah, di mana di situ segala tindakan manusia itu adalah terjadi atas kehendaknya sendiri itu, tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah gitu. Jadi secara segala tindakan manusia itu terjadi karena kehendaknya manusia itu sepenuhnya gitu. Tidak ada kehendak atau campur tangan Allah di dalam perbuatan manusia tersebut gitu. Selanjutnya akal sebagai otoritas dalam memahami agama. Jadi maksudnya di sini sebagaimana kita tahu tadi bahwa kan aliran Mu'tazilah itu mengadopsi pemikiran pada masa Yunani dan filsafat kuno gitu. Jadi mereka lebih cenderung ke pemikiran menggunakan akal gitu, dalam memecahkan permasalahan permasalahan akidah dan syariat Islam gitu. Selanjutnya syafaat, di mana di sini kalau berkaitan dengan syafaat, aliran Mu'tazilah meyakini bahwa syafaat itu merupakan buah dari ketaatan gitu. Jadi amal-amal kebaikanlah yang menjadi syafaat menurut ajaran aliran Mu'tazilah ini. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang aliran Syiah. Jadi adapun aliran Syiah itu jika ditinjau dari aspek politiknya, aliran Syiah ini bermula dari perbedaan pandangan terhadap kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Syiah berpendapat bahwa yang lebih berhak menjadi pengganti Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada waktu itu setelah wafatnya Rasulullah, itu yang terpilih menjadi pengganti Rasulullah itu adalah Abu Bakar gitu. Jadi menurut aliran Syiah yang lebih berhak itu adalah Ali gitu, karena pada saat itu ketika pembaiatan Abu Bakar itu Ali tidak hadir gitu. Ali tidak hadir karena Ali tidak hadirlah yang menjadi dalih bagi mereka bahwa Ali tidak ridho atas terpilihnya Abu Bakar, padahal tidak seperti itu, karena Ali tidak hadir karena beliau mengurusi jenazahnya Nabi, karena kan pada waktu itu Ali bin Abi Thalib adalah salah satu kerabat dan keluarganya Nabi gitu. Jadi di sini karena adanya perbedaan pendapat tentang kepemimpinan setelah Nabi inilah yang menjadi perbedaan gitu. Jadi menurut aliran Syiah yang lebih berhak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya itu tentang ajaran aliran Syiah.
Jadi kalau dalam aliran Syiah ini jika dilihat itu mereka yang mempercayai namanya imamah. Imamah itu keyakinan bahwa kepemimpinan spiritual dan otoritas agama setelah Nabi Muhammad SAW itu dilanjutkan oleh 12 imam yang mereka percayai. Jadi dalam aliran Syiah ini mereka yang mempercayai namanya imamah, di mana di situ ada 12 imam yang mereka percayai yang dipilih langsung oleh Tuhan, di mana di situ mereka meyakini bahwa setiap perkataan imam mereka itu bisa dijadikan sebagai hukum gitu, karena menurut mereka perkataan imam dari mereka itu setara dengan wahyu gitu. Selanjutnya rujukan kepada hadis dari keturunan Nabi. Jadi di sini perbedaannya dengan Sunni, kalau aliran Syiah ini hanya mengambil rujukan hadis yang berasal dari keturunan Nabi saja atau berasal dari Ahlul Bait saja gitu. Sedangkan dari sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya itu mereka tidak mengambil hadis dari jalur tersebut gitu. Dan di sini juga aliran Syiah juga penekanan pada kecintaan terhadap keluarga Nabi, terutama kepada Ali, Fatimah dan keturunannya. Namun di sini perbedaannya mereka menolak kepemimpinan setelah Nabi Muhammad. Mereka menolak kepemimpinan setelah Nabi seperti Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya, karena di sini mereka meyakini yang lebih berhak itu adalah Ali bin Abi Thalib gitu. Mungkin hanya sekian penjelasan materi dari saya terkait tentang aliran Mu'tazilah dan aliran Syiah. Jika kita lihat bagaimana perbedaan antara Sunni dengan Syiah ini. Jadi kalau Syiah itu kan tadi mereka juga menjadikan hadis Nabi sebagai rujukan gitu, tapi yang mereka jadikan rujukan itu hanya hadis yang berasal dari jalur ahlul bait atau dari keluarga Nabi saja. Sedangkan hadis-hadis yang berasal dari jalur sahabat itu mereka tidak mengambilnya sebagai sumber hukum gitu. Berbeda dengan Sunni. Kalau kita sebagai Ahlus Sunnah itu kan mengambil juga hadis dari sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan inti antara aliran Syiah dengan aliran Khawarij ini adalah dimana kalau aliran Syiah dengan Mu'tazilah, dimana aliran Syiah dengan Mu'tazilah ini jika dilihat tentang otoritas keagamaan, yaitu bahwasanya aliran Syiah ini meyakini otoritas keagamaan itu berasal dari imam-imam yang mereka percayai gitu, yang mana tadi yang dikenal dengan istilahnya itu imamah. Jadi imamah itu adalah imam yang mereka yakini sebagai kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi imamah itu adalah 12 imam yang mereka percayai, di mana di situ mereka beranggapan bahwa perkataan dari imam mereka itu bisa dijadikan sebagai hukum, karena mereka menganggap perkataan imam mereka itu adalah setara dengan wahyu gitu. Jadi apapun yang dikatakan, perkataan dari imam mereka bisa mereka jadikan sebagai sumber hukum. Adapun dari aliran Mu'tazilah yaitu lebih cenderung pada rasionalitas dan menggunakan akal sebagai otoritas utama mereka dalam memahami agama. Jadi karena di mana sejarahnya tadi mereka mengadopsi pemikiran filsafat dan Yunani kuno, maka mereka lebih cenderung ke penggunaan akal gitu dalam permasalahan agama. Mereka terlalu besar menggunakan posisi akal dalam memecahkan permasalahan syariat dan akidah Islam gitu. Jadi di sini ada pendapat maka karena mereka terlalu besar menggunakan posisi akal dalam memecahkan permasalahan Islam, itulah yang menjadi salah satu alasan bagi orang yang menolak ajaran Mu'tazilah ini. Dan adapun bagi yang menerima, mereka beranggapan bahwa
ajaran dari aliran Mu'tazilah ini merupakan cara berpikir yang baik gitu dalam memecahkan permasalahan akidah dan syariat Islam. Jika dilihat dari sejarahnya, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah, itu mereka menggunakan aliran Mu'tazilah ini, maka dengan begitu mereka bisa dikatakan lebih maju daripada masa Umayyah gitu, karena kan pada masa Abbasiyah mereka menggunakan aliran Mu'tazilah, di mana mereka di situ menggunakan atau menerima ajaran-ajaran filsafat gitu. Sedangkan pada masa Umayyah yaitu mereka menolak filsafat gitu. Jadi jika dibandingkan sejarahnya antara dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah, itu dinasti Abbasiyah lebih maju ketimbang pada masa dinasti Umayyah pada saat itu. Mungkin hanya sekian penjelasan materi dari saya terkait tentang aliran Mu'tazilah dan aliran Syiah. Jika ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Sesudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.